Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, yang paling utama adalah nikmat hidayah, petunjuk, yaitu kita bisa menetapi agama Islam yang hak, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, kita bisa mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata adalah karena ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sebagai manusia, mengajari segala sesuatu kepada kita sebagai anak Nabi Adam alaihi salam. Terkait dengan masalah ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita, apakah ilmu tersebut sudah cukup bagi kita? Tentunya kita tidak akan merasa cukup. Lebih-lebih kalam Allah adalah kalam yang paling mulia, yang paling luhur. Seberapapun banyaknya ilmu manusia, maka tidak akan mampu mengupas habis tentang kalamnya Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya segala sesuatu yang ada di bumi, pepohonan, itu menjadi pena, kemudian seluruh air laut itu menjadi tintanya, ditambah dengan 7 kali air laut kembali, berarti 8 kali air laut, maka tidak akan habis ilmunya Allah. Sedemikian luar biasa ilmunya Allah. Maka sebagai orang iman, kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu tersebut. Belajar, belajar, dan belajar terus. Lebih-lebih kesempatan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengikuti berbagai macam kajian keilmuan. Lebih-lebih saat ini kita pada masa keadaan yang betul-betul cukup memprihatinkan. Dan alhamdulillah dengan adanya asrama secara online, maka kita juga lebih bisa mendalami Al-Quran kembali. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya betul-betul kita mendapatkan hikmah dari ilmu tersebut. Sebetulnya kalau kita lihat, mungkin Al-Quran kita sudah isi, tetapi apakah kita sudah mendapatkan banyak hikmah dari Al-Quran tersebut? Salah satu contoh saja, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mim buduniha mim baini farthin wadamin labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Sesungguhnya bagi kamu sekalian orang iman, di dalam binatang ternak ada ibrah. Kami Allah memberi minum kepada kamu sekalian mim baini farsin wadamin, di antara sela-sela kotoran hewan dan darah, labanan khalison, pada air susu yang murni,
sa'ighal lisyaribin, segar bagi orang yang minum. Sepintas kalau kita lihat memang hanya sebatas air susu murni itu air susu murni sapi atau kambing atau onta. Tapi coba kita lihat, Allah memberikan ibarat yang luar biasa pada ayat tersebut. Bisa kita bayangkan apa yang dimakan hewan ternak? Rumput-rumputan, daun ilalang. Tapi outputnya bisa mengeluarkan air susu yang murni di antara sela-sela kotoran dan darah. Luar biasa ayatnya Allah. Di penghujung ayat juga Allah menjelaskan sa'ighal lisyaribin, segar bagi orang yang minum. Coba kita lihat bedanya antara air susu sapi, air susu kambing, air susu onta apalagi. Tentu memiliki perbedaan dan kandungan nutrisi yang luar biasa. Demikianlah salah satu contoh bahwa ilmunya Allah adalah ilmu yang luar biasa. Di berbagai lembaga pendidikan tentu, apalagi di keilmuan gizi, kandungan susu, air susu yang ada, kandungan nutrisi yang ada pada air susu ini luar biasa. Maka ini sebagai salah satu contoh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan kefahaman itu diperoleh dengan usaha faham. Wa innamma yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di dalam hadis dilanjutkan bahwa wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, maka akan difahamkan di dalam urusan agama. Dan tujuan akhir dari mencari ilmu adalah untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Kalau kita tidak mau mencari ilmu, maka kita akan mengalami keadaan yang sama seperti ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud menghormat Nabi Adam sebagai hasil ciptaannya Allah. La ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, utamanya pada generasi muda, selalu kita tambah ilmu dan kita tambah terus. Jangan merasa cukup dan jangan merasa puas. Tidak ada di antara kita yang lebih pintar daripada yang lain, kecuali yang paling pintar, yang paling mengetahui adalah Allah Ta'ala yang Maha Luhur. Kita sempatkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita hayati maknanya, dan kita hayati kandungan hikmahnya, supaya kesuksesan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini tidak sebatas kita khotam 1 atau 2 kali, tapi betul-betul memberikan pelajaran yang cukup berarti bagi kita. Utamanya di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan barokah dan pahala yang banyak. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan sebagai penghantar untuk aktivitas kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas perhatian disampaikan, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.